Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ulir trapesium. Selamat menyaksikan. Dadah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Agung Wijaksono, Andre Setiawan, Angga Riosa Putra, Anggi Sagita, Delia Fatika Sari, Eltin Melidia Sari, Erik Ferdiansah, Garnada Kudus Maulana, Indri Laraswati, M. Aldirianto, dan Widya Sitianingrum. Yang pertama akan dijelaskan oleh Andre Setiawan. Apa itu ulir trapesium? Ulir trapesium adalah jenis ulir yang digunakan sebagai transportir atau pemindah gerak pada mesin. Jenis ulir ini dapat dibuat dua macam arah putaran, ulir kanan dan ulir kiri. Contohnya itu pada ulir trapesium bisa diaplikasikan di mesin bubut sebagai untuk feeding pada mesin bubut itu menggunakan ulir trapesium. Kemudian besaran pada ulir trapesium itu ada H1 sama dengan 0,5 P pitch, D3 sama dengan D kurang 2H3, H3 sama dengan H1 plus AC, Z sama dengan 0,25 pitch, P, D2 sama dengan D besar 2 dan D kurang 2Z. Menunjukkan TR 48 kali 8. TR ini maksudnya menunjukkan trapesium, bahwa ulir itu trapesium itu menunjukkan TR 48 kali 8 ulir tunggal dengan D sama dengan 48, pitch itu 8. Kemudian TR 48 kali 16 P8. Maksudnya adalah ulir majemuk dengan D 48 mm, kisar 16 mm, dan P sama dengan 8 mm. Yang kedua akan dijelaskan oleh Anggi Sagita. Standar dimensi trapesium. Contoh baut diameter nominal 8, diameter keren 6,2. Untuk mur, diameter nominal 8,3, diameter keren 6,5, diameter tusuk 7,25, pitch 1,5, kelonggaran AC 0,15, H1 0,75, dan R1 max 0,08. Untuk contoh lainnya dapat dilihat di tabel standar dimensi trapesium yang tertampil. Kemudian, contoh penunjukan gambar ulir trapesium pada penulisan TR 30x12 P6 mempunyai arti bahwa TR sama dengan trapesium, 30 sama dengan diameter nominal, 12 sama dengan kisar, P6 pitch sama dengan 6 mm, dan menyatakan ulir ganda majemuk 2 jalan. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Erik Ferdiansah. Dapat kita lihat dari gambar di atas, yaitu lebar alur atau A harus sama dengan lebar salur atau B. Dengan sudut profit ulir 300, maka lebar pahat yang digunakan dapat dihitung. Lebar pahat sama dengan 2A plus 2C. Lebar alur atau A harus sama dengan lebar salur atau B. Kemudian kelonggaran ulir trapesium atau AC hanya terjadi ke arah tegak lurus sumbu ulir saja. Besar AC diambil dari 0,15 sampai 0,5 mm, tergantung besar atau kecilnya kisar yang dibuat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga Riosa Putra. Jadi pahat ulir trapesium yang berpenampang bulat biasanya dilengkapi pemegang. Pahat jenis ini dapat digunakan untuk beberapa kisar. Karena posisinya miring, maka hasil lebar alur yang terjadi tidak sama dengan lebar pahatnya. Untuk itu harus dihitung lebar alur yang sama dengan lebar pahat. Pahat ulir trapesium dalam biasanya dilengkapi dengan pemegang pahat untuk mempermudah dan menjamin kekuatan pencekaman pahat. Sudut-sudut pahat ulir trapesium adalah
alfa sama dengan sudut bebas, beta sama dengan sudut baji, lambda sama dengan sudut buang. Tangen sudut kisar sama dengan kisar per keliling, sehingga tangen alfa kali M sama dengan P per VDR, di mana DR sama dengan D min D per 2. Karena profil ulir mempunyai kemiringan, maka pengasahan pahat dibuat sudut bebas muka sama dengan alfa kali M tambah 30. Sudut bebas belakang sama dengan alfa kali M dikurang 30. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Delia Fatikasari. Untuk menghitung lebar pahat untuk pembuatan ulir trapesium TR 30 kali 6, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di slide sebelumnya, kita bisa mengetahui nilai kisar 2X tambah 2Y. Maka kita dapat menghitung T sama dengan 0,5 kisar ditambah AC. AC itu sekitar 0,15 sampai 0,5. Karena nilai AC 0,25 mm, maka T sama dengan 0,5 dikali 6 tambah 0,25 yang dihasilkan menjadi 3,25 mm. Dari gambar segitiga di atas didapat bahwa TG 15 derajat sama dengan X per T, sehingga persamaan diperoleh 0,2679 sama dengan X per T, maka X sama dengan 0,2679 dikali 3,25. Selanjutnya, dari persamaan kisar 2X tambah 2Y, maka 6 sama dengan 2 dikali 0,87 tambah 2Y, sehingga diperoleh 2Y sama dengan 6 dikurang 1,74. Y sama dengan 4,26 dibagi 2 sama dengan 2,13 mm. Jadi lebar pahat yaitu 2,13 mm. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Sitianingrum. Teknik pembubutan ulir trapesium. Dalam teknik pembubutan ulir trapesium biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pembubutan bakal ulir. Bakal ulir dibubut sebesar diameter nominal dengan toleransi diameter bakalan ulir sebesar 0,1 mm dari diameter ulir yang dibuat. 2. Mengatur posisi pahat. Pahat diatur setinggi senter untuk mendapatkan profil ulir yang tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Posisi pahat harus diatur tegak lurus dengan benda kerja. Pengaturan posisi pahat dapat menggunakan mal pahat ulir. Hal yang sama dilakukan untuk pahat ulir dalam, seperti terlihat gambar di bawah ini. 3. Mengatur pasangan roda gigi. Biasanya, roda gigi yang harus dipasang dapat dilihat pada tabel yang tertera di mesin. Untuk tanpa mengganti roda gigi, diatur dengan menggeser tuas yang terdapat pada mesin. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri Laraswati. Yang keempat, metode proses pemotongan untuk kisar kecil atau bahan yang rapuh digunakan metode pemajukan pahat tegak lurus. Sedangkan metode zigzag dilakukan bila lebar pahat yang digunakan lebih kecil dari lebar alur ulir yang akan dibentuk, seperti terlihat gambar di bawah ini. Metode memiringkan eretan atas sebesar 150 dilakukan dalam pemotongan profil ulir yang besar, atau dipotong pengasaran terlebih dahulu dengan pahat ulir segi 4, sedangkan penyelesaiannya dengan pahat trapesium. Untuk latihan pilih putaran sepertiga atau setengah dari putaran normal. Yang kelima, pemeriksaan setelah kedalaman mencapai 0,5 kali P plus AC, ulir diperiksa apakah sudah masuk pasangannya atau belum. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Eltin Mei Lidiasari. Yang
kelebihan dan kekurangan ulir trapesium. Kelebihan ulir trapesium antara lain adalah yang pertama, mempunyai kekuatan tinggi. Yang kedua, cukup mudah untuk dibuat. Yang ketiga, biasanya digunakan pada benda pemindah daya agar kondisi perputaran shaft berulir tersebut smooth dan mudah. Kemudian, kekurangan dari ulir trapesium ini adalah terdapat kemiringan di bagian bentuk ulirnya, sehingga akan mendapatkan tekanan pecah dan tekanan radial yang membuat ulir jenis ini mudah untuk terkikis ketika digunakan. Pemeriksaan dan pengukuran profil ulir trapesium. Yang pertama, ulir luar diperiksa dengan pemeriksa ulir luar atau thread ring gauge, dan ulir dengan pemeriksa ulir dalam thread plug gauge. Yang kedua, ulir yang presisi diukur dengan mikrometer ulir atau dengan proyektor bentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Wijaksono. Pemeriksaan dan pengukuran profil ulir trapesium. Dengan menggunakan poros silindris ke dalam ulir dapat diukur dengan mikrometer luar. Hasil pembacaan mikrometer dapat dihitung. M sama dengan D ditambah 2 dikali R ditambah AD. Mengukur diameter poros yang digunakan, seperti pada gambar di bawah ini. Diameter poros yang digunakan adalah maksimum 1,01 dikali pitch, minimum sama dengan 0,505 dikali pitch, terbaik sama dengan 0,577 dikali pitch. Selanjutnya, mengukur kedalaman ulir, seperti yang tertampil pada gambar di bawah ini. Contoh soal. Hitung hasil pengukuran M bila diameter poros yang digunakan sama dengan 4 mm. Selanjutnya, hitungan. Perhatikan gambar di atas. Didapatkan persamaan M sama dengan D ditambah 2 dikali R ditambah AD. AB sama dengan R sama dengan 2,0 mm. DE sama dengan 0,5 lebar pahat, sama dengan 0,5 dikali 2,129 sama dengan 1,06 mm. Dari segitiga ABC dapat persamaan sin 15 derajat sama dengan AB per AC. Maka AC sama dengan AB dibagi sin 15 derajat sama dengan 2 dibagi 0,2588 sama dengan 7,72 meter. Dari segitiga DEC dapat persamaan ABC. TG 15 derajat sama dengan DE dibagi DC. Setelah dihitung diperoleh persamaan 0,2679 sama dengan 1,06 dibagi DC. Maka DC sama dengan 1,06 dibagi 02679 sama dengan 3,95 mm. Sehingga jarak AD sama dengan AC dikurang DC sama dengan 7,72 dikurangi 3,95 sama dengan 3,77 mm. Dari persamaan M sama dengan D ditambah 2 dikali R ditambah D, karena D sama dengan 30 dikurangi 2 dikali 3,25 sama dengan 23,5 mm. Maka M sama dengan 23,5 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3,77 sama dengan 35,04 mm. Jadi hasil pengukuran sama dengan 35,04 mm. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aldirianto. Momen torsi dan gaya aksial. Pada ulir daya yang digunakan untuk menjepit atau menaikkan beban, terdapat hubungan antara gaya jepit atau gaya angkat dengan momen puntir yang dibutuhkan. Hubungan tersebut dapat dicari menggunakan prinsip bidang miring. Hasil akhir untuk ulir trapesium akan diperoleh rumus sebagai berikut. Di mana T sama dengan
torsi yang digunakan untuk memutar ulir daya dengan satuan Newton meter, dan W gaya atau beban yang sejajar sumbu ulir dengan satuan Newton. RM yaitu jari-jari rata ulir dengan satuan meter. RC jari-jari rata kolar dengan satuan meter. Mikro C sama dengan koefisien gesek pada kolar. Mikro koefisien gesek ulir dengan mur. Alfa yaitu sudut heliks. Selanjutnya adalah sudut tekan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gernada Kudus Maulana. Efisiensi mekanisme ulir daya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Dalam hal ini, usaha output dengan usaha input. Untuk perhitungannya dapat dilakukan dengan perhitungan di bawah ini. Efisiensi sama dengan usaha output per usaha input, sama dengan usaha beban per usaha gaya, sama dengan W dikali kisar per 2 dikali Pi kali L dikali F, sama dengan W dikali kisar per 2 dikali Pi kali T, sama dengan W dikali 2Pi dikali Rm dikali tan alfa per 2Pi dikali T. Besarnya sudut heliks. Perlu diketahui bahwa pitch adalah jarak antara puncak dengan puncak, sedangkan kisar adalah jarak yang ditempuh mur bila ulir diputar satu putaran. Oleh karena itu, berdasarkan kisarnya, ulir dibedakan atas 1. Ulir tunggal, kisarnya itu sama dengan P. 2. Ulir ganda, kisarnya itu sama dengan 2P. 3. Ulir triple, kisarnya itu sama dengan 3P. Perhitungan besarnya sudut heliks mengacu pada kisar, bukan pada pitch, sehingga dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Tan alfa sama dengan kisar dibagi Pi kali dm, di mana kisar itu tergantung ulirnya. Misalnya ulir tersebut adalah ulir tunggal, maka kisarnya itu P. Jika ulirnya ganda, maka kisarnya itu sama dengan 2P. Jika itu ulir triple, maka kisarnya sama dengan 3P. Dan juga dm-nya itu sama dengan diameter rata ulir. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.